Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dinaroh dengan NIM 243307611080, Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Prima Indonesia. Jadi di video kali ini saya memenuhi tugas mata kuliah POPKS. Jadi saya akan membahas tentang aluran operasional produksi kelapa sawit dari hulu ke hilir, sekaligus menganalisis efisiensi dan efektivitas prosesnya dan mengaitkan dengan prinsip FURAB. Apa sih FURAB itu? Jadi FURAB itu fast, unggul, responsif, akuntabel, dan berkelanjutan. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Kelapa sawit adalah salah satu komoditas pertanian terpenting di Indonesia. Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia, dengan jutaan hektar lahan perkebunan yang tersebar di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Namun, produksi yang besar saja tidak cukup. Dibutuhkan manajemen operasi yang baik dari hulu hingga hilir agar proses berjalan efisien, menghasilkan produk berkualitas, dan tetap ramah lingkungan. Inilah yang akan kita bahas dalam video ini. Kita akan menelusuri perjalanan kelapa sawit, mulai dari kebun hingga menjadi produk olahan yang kita gunakan sehari-hari. Langsung saja kita mulai dari hulu ke hilir. Pembibitan nursery. Proses produksi kelapa sawit dimulai dari pembibitan. Benih kelapa sawit yang telah bersertifikat disemai di pre-nursery selama kurang lebih 3 bulan. Kemudian dipindah ke main nursery hingga siap tanam di usia 10-12 bulan. Kualitas bibit sangat menentukan produktivitas jangka panjang. Bibit yang unggul menghasilkan tandan buah segar atau TBS yang lebih banyak dan berkualitas tinggi. Kita masuk ke penanaman dan pemeliharaan. Setelah bibit siap, dilakukan penanaman di lahan yang telah disiapkan dengan jarak tanam tertentu. Umumnya menggunakan sistem segitiga sama sisi untuk efisiensi lahan. Pemeliharaan tanaman meliputi pemupukan secara berkala, pengendalian gulma, sanitasi pelepah, serta pengendalian hama dan penyakit. Tanaman baru mulai berbuah, produktif di usia 3 tahun dan memiliki masa produktif hingga 25 tahun lebih. Lanjut ke panen tandan buah segar TBS. Panen adalah inti dari operasi kebun. TBS dipanen setiap 10-14 hari sekali dengan menggunakan dodos atau agrek. Kriteria matang panen sangat penting. Buah yang terlalu muda menghasilkan rendemen minyak rendah, sementara buah yang terlalu matang akan meningkatkan asam lemak bebas atau LB yang menurunkan kualitas minyak. Seorang pemanen biasanya mengelola 1 hingga 12 hektar lahan per hari. Kecepatan dan ketepatan panen adalah kunci efisiensi di tahap ini. Lanjut ke pengangkutan. Setelah dipanen, TBS harus segera diangkut dari tempat pengumpulan hasil atau TPA ke pabrik kelapa sawit atau PKS dalam waktu maksimal 24 jam. Keterlambatan pengangkutan akan meningkatkan kadar LB secara signifikan. Sistem transportasi yang baik, dengan rute yang terencana, armada yang cukup, dan jadwal yang tertata sangat menentukan kualitas bahan baku yang tiba di pabrik. Dilanjut dengan pabrik kelapa sawit, penimbangan TBS tandan buah segar. Buah sawit yang berasal dari kebun diangkut menggunakan truk menuju pabrik kelapa sawit PKS. Truk kemudian masuk ke jembatan timbang untuk mengetahui berat total buah yang dibawa. Setelah buah dibongkar, truk ditimbang kembali untuk mengetahui berat kosong, sehingga diperoleh berat bersih TBS. Masuk ke sortasi dan pemeriksaan kualitas. Setelah ditimbang, buah sawit diperiksa kualitasnya. Pemeriksaan meliputi tingkat kematangan buah, kebersihan, dan adanya buah busuk atau mentah. Buah yang memenuhi standar akan diproses, sedangkan yang tidak sesuai dapat dipisahkan. Lanjut loading ramp penampungan sementara. TBS kemudian dipindahkan ke loading ramp sebagai tempat penampungan sementara sebelum masuk proses perebusan. Pada tahap ini, buah diatur agar proses masuk ke sterilase lebih mudah dan teratur. Dilanjut perontokan buah threshing. Setelah perebusan selesai, TBS dimasukkan ke mesin thresher. Mesin ini memutar tandan sehingga buah sawit terlepas dari tandannya. Tandan kosong yang tersisa dipisahkan untuk dimanfaatkan kembali, misalnya sebagai pupuk organik. Masuk ke pengepresan pressing. Buah yang telah dilumatkan kemudian diperas menggunakan screw press. Dari proses ini dihasilkan minyak kasar cepel yang masih bercampur air dan kotoran,
serta ampas berupa serat dan biji sawit. Pemisahan biji dan serat. Ampas hasil pengepresan diproses untuk memisahkan serat dan biji sawit. Serat biasanya digunakan sebagai bahan bakar boiler, sedangkan biji sawit diolah lebih lanjut menjadi minyak inti sawit PKO. Dilanjut klarifikasi minyak. Minyak kasar hasil pengepresan dialirkan ke stasiun klarifikasi. Pada tahap ini minyak dipisahkan dari air, lumpur, dan kotoran melalui proses pengendapan, penyaringan, dan pemanasan sehingga diperoleh minyak sawit yang lebih bersih. Penyimpanan minyak sawit. Minyak sawit yang telah bersih disimpan dalam tangki timbun dengan suhu tertentu agar kualitas minyak tetap terjaga sebelum dipasarkan atau diolah lebih lanjut menjadi berbagai produk turunan. Setelah memahami alurnya, mari kita analisis seberapa efisien dan efektif proses produksi kelapa sawit ini. Indikator efisiensi kebun. Di sisi kebun, efisiensi diukur dari produktivitas lahan berapa ton TBS yang dihasilkan per hektar per tahun. Rata-rata perkebunan yang dikelola dengan baik dapat menghasilkan 20 hingga 25 ton TBS per hektar per tahun. Efisiensi juga dilihat dari angka losses atau kehilangan panen yaitu TBS dan brondolan yang tidak terpanen dan tertinggal di lapangan. Indikator efisiensi pabrik. Di pabrik, indikator utamanya adalah oil extraction rate atau WIR, persentase minyak yang berhasil diekstrak dibandingkan bobot TBS yang masuk. WIR ideal berada di angka 20 hingga 23%. Selain itu, kadar LB atau asam lemak bebas pada CPO yang keluar harus dijaga di bawah 3,5% agar memenuhi standar kualitas pasar. Identifikasi titik kritis. Ada beberapa titik kritis yang sering menjadi sumber ketidakefisienan, antara lain keterlambatan panen dan pengangkutan, losses brondolan di lapangan, kerusakan peralatan pabrik yang tidak terdeteksi lebih awal, serta kurangnya pencatatan data produksi yang akurat dan real time. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan pendekatan manajemen yang terstruktur, dan inilah peran prinsip FWRAB. Prinsip FWRAB dalam praktik lapangan. Prinsip FWRAB adalah kerangka kerja manajemen operasi yang menghubungkan setiap aspek produksi dengan nilai-nilai kualitas, kecepatan, dan keberlanjutan. Mari kita lihat bagaimana setiap prinsip diterapkan di lapangan. Fase kecepatan, kecepatan proses panen dan distribusi, rotasi panen yang ketat setiap 10-14 hari, pengangkutan TBS ke PKS dalam 24 jam, dan target jam olah pabrik yang terencana adalah wujud nyata prinsip fast. Kecepatan bukan berarti terburu-buru, melainkan disiplin terhadap jadwal yang telah dirancang secara ilmiah. Keterlambatan 1 jam dalam pengangkutan TBS pada cuaca panas dapat menaikkan kadar LB secara signifikan dan merugikan kualitas produk. Unggul kualitas. Kualitas hasil produksi yang terjaga. Unggul berarti menjaga standar di setiap titik produksi, dari pemilihan bibit bersertifikat, penentuan kriteria matang panen yang tepat, hingga pengendalian kadar LB dan WIR di pabrik. Produk CPO berkualitas membuka akses ke pasar premium dan meningkatkan nilai jual komoditas. Responsif sigap, respon cepat terhadap masalah di lapangan, ketika terjadi kerusakan alat, serangan hama, atau cuaca ekstrem yang menghambat panen, tim lapangan yang responsif akan segera mengambil tindakan tanpa menunggu instruksi bertingkat yang membuang waktu. Sistem pelaporan yang cepat dan saluran komunikasi yang jelas antara mandor, asisten, dan manajer kebun adalah kunci responsivitas operasi. Akuntabel transparan, transparansi dan pencatatan produksi. Setiap TBS yang dipanen dicatat, setiap truk yang masuk pabrik ditimbang dan didokumentasikan, dan setiap output CPO dilaporkan secara berkala. Akuntabilitas bukan hanya soal angka tetapi tentang kepercayaan. Kepercayaan dari perusahaan, dari pembeli, dan dari masyarakat sekitar. Pencatatan yang rapi juga menjadi basis analisis untuk perbaikan berkelanjutan. Berkelanjutan ramah lingkungan, dampak lingkungan, dan sustainability. Berkelanjutan berarti produksi hari ini tidak mengorbankan kapasitas produksi hari esok dan tidak merusak lingkungan sekitar. Praktik nyatanya meliputi pengelolaan limbah cair PKS PME menjadi biogas, pemanfaatan tandan kosong sebagai pupuk organik, konservasi kawasan penyangga, dan penghindaran pembukaan lahan gambut. Sertifikasi SPO Indonesian Sustainable Palm Oil adalah tolok ukur keberlanjutan yang diakui secara nasional. Baik teman-teman, kita telah memenuhi perjalanan panjang dari kebun pembibitan hingga tangki penyimpanan CPO.
sawit yang baik bukan hanya soal lahan yang luas atau mesin yang canggih. Ia bergantung pada sistem manajemen yang terencana, tim yang responsif dan akuntabel, serta komitmen terhadap kualitas